Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan puji syukur mari kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang terakhir di bulan Zulhijjah ini. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khatib wasiatkan wasiat takwa kepada khatib sendiri dan kita kaum muslimin untuk kita taat di atas segala perintah dan meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 1446 Hijriah akan hadir dalam kehidupan kita. 1 tahun waktu masa berlalu pun telah kita tinggalkan. Lembaran kehidupan kita makin sedikit. Apa yang sudah selesai makin banyak kita sudah lewati. Harus ada muhasabah dalam diri kita kaum muslimin. Apakah di sisa waktu yang masih ada ini adalah kesempatan membawa kemuliaan atau justru akan membawa kita lebih kepada hina di hadapan Allah? Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang suka memanage waktunya, karena tidak ada yang termahal dalam kehidupan ini kaum muslimin melainkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Apa yang telah berlalu adalah sesuatu yang tak mungkin kita bisa meraihnya lagi, dan apa yang akan dihadapkan kepada masa depan kita adalah takdir yang akan kita jalani. Orang-orang yang berhijrah itu sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diukur kepada maknawi dalam perbuatan dan sikapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu
Orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hijrah itu ada pada dua hal. Yang pertama, hijrah jasadiyah. Yang kedua adalah hijrah qalbiyah. Apa yang maksud dengan hijrah jasadiyah? Kita berpindah kepada satu tempat dari tempat yang lain. Mungkin tempat itu tidak aman bagi kehidupan kita. Mungkin juga tempat itu tidak aman bagi akidah dan agama kita. Kita pindah secara jasad kepada tempat yang lain. Tetapi yang paling dahsyat, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, adalah hijrah qalbiyah. Ia tidak pindah secara tempat, tetapi ia memindahkan kalbunya yang dulu ahli maksiat, yang penuh dengan syahwat, kepada ahlu ta'ah. Dia berada pada negeri yang sama, tapi yang berubah pada dirinya adalah semangat ketundukan, semangat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia jarang ke masjid, hari ini dia menjadi ahli masjid. Dulu jarang dia menyentuh Al-Quran untuk dibaca, hari ini dia sering membaca Al-Quran. Dulu jarang dia isi kotak infak untuk disedekahkan, lalu hari ini dia selalu berinfak dan mensedekahkan hartanya. Ada makna yang hakikat pada seorang yang berhijrah ini, karena sesungguhnya hakikat hijrah qalbiyah itu adalah orang-orang yang mampu memahami keberadaan hidupnya adalah untuk beribadah, untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang Allah bentangkan kepada kita bukan untuk bersantai dan berpangku tangan. Allah tidak pernah menciptakan manusia sekadar ada. Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan, tapi Allah menciptakan manusia ada tujuan. Allah menciptakan manusia untuk berjuang dan berkorban, karena sesungguhnya orang-orang beriman memahami dunia bukan tempat bersantai bagi kita, tapi tempat pembuktian amanah yang Allah titipkan kepada kita. Akankah kita menjadi abid, seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka esensi kehormatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersua dan 1446 Hijriah dengan izin Allah adalah membuat satu rencana progres amal yang kita lakukan, sehingga kemudian tahapannya kita buat dalam semangat dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terkadang kita manusia hanya punya rencana besar terhadap dunia dengan progres dan semua ukuran manajemen yang kita buat, tapi kita jarang membuat konsep bagaimana kita memanage sisa waktu yang masih ada untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istirahatnya orang-orang beriman bukan hari ini, tapi istirahatnya orang-orang beriman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ketika orang-orang yang muttaqin itu, yang telah mampu membuktikan ketundukan dan ketaatannya, yang telah membawa kalbunya untuk hijrah dari perkara yang batil kepada yang ma'ruf, dari perkara yang tidak dicintai kepada apa yang dicintai oleh Allah, dari perkara yang mendatangkan murka, yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka berhak mereka apa yang dikatakan Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Mereka dipersilakan oleh Allah untuk memasuki jannah, kenikmatan yang sempurna. Mereka aman di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka hilang dalam diri mereka kebencian, yang muncul adalah persaudaraan. Mereka sangat akrab dan ramah dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, duduk berdampingan dalam kenikmatan surga yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin.
Mereka di dalam surga itu tidak mengalami sedikit keletihan dan kelelahan. Mereka sedang istirahat, mereka sedang dalam kenikmatan. Saking nikmatnya surga itu, mereka tak pernah ingin keluar dari kenikmatan itu. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menganggap dunia ini bukan tempat bersantai, tetapi tempat berjuang, membuktikan keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga esensi hijrah tidak hanya teori yang didengung-dengungkan. Esensi hijrah itu adalah eksekusi terhadap perbuatan yang mampu dia implementasikan dalam ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita seorang yang hijrah sejati? Hanya diri kita yang bisa menjawabnya, kaum muslimin. Ada orang yang masih berpura-pura seakan hidupnya masih lama, seakan-akan kesempatannya masih panjang, padahal kematian itu begitu mengintai kita. Sementara pertanggungjawaban hisab begitu nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan besok di yaumil mahsyar kita akan diajak bicara oleh Allah, dan di antara kita dengan Allah laisa bainana wa bainahu turjaman. Antara kita dengan Allah tidak ada penterjemahnya. Allah bicara langsung dengan kita. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Di hari itu Allah akan bicara dengan siapapun yang Allah inginkan, dan Allah tidak ada di antara kita dengan Allah perantara. Karena apa yang akan ditanya oleh Allah kita akan jawab dengan benar dan fakta. Wa qala sawaba, semuanya kebenaran dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Andaikan masa muda kita gelap gulita tanpa cahaya karena kita jauh dari hidayah Allah, hari ini ada kesempatan untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadikan akhir sebagai penentu untuk kemuliaan kita. Walaupun mungkin awal kita tidak baik-baik saja, tapi jadikan hari ini dan hari yang akan datang yang terbaik dalam kehidupan kita, untuk dunia, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.